Alhamdulillah. Pas-pas ada ketua KPID. OLT, Hah? Televisi. monitor, bukan? Televisi mau suruh minta tolong kasih bayar pati Pak Ketua KPID dengan Tebung Citro. So tidak ada gambar saya punya. Komisi Penyiaran penyiaran, bukan? televisi bukan aja siaran dia. Mau kasih bayar kan di ketua kan. Komisi penyiaran ini bukan tampak. Kami hati aja servis apa. Kalau talapol ti apa. Tidak masalah televisi nanti dua siaran. Putih. Anu mau popiohe televisi, anu rusa-rusa atau bengkel apa to. Servis. Tambah servis servis. dia. Berarti bukan pati Pak Saprin nanti Pak Citro. Ya mati. Waduh tuh mati ulang nanti. Astaga. Jadi apa kalau Botas salah Pak. kalau televisi yang sudah tidak ada siaran, memang sekarang ini ketua lagi proses putih ASO. Analog switch off putih bahasa Inggris. Oh. Analog switch off. Jadi kalau ada televisi yang sudah tidak ada siaran, bolu bivi semua, bukan rusak itu. Jadi latihan itu bukan karena rusak. Bukan rusak ini. Boh? DP siaran yang sudah tidak ada. So beralih ke digital. Pas-pas itu yang saya mau tanya Allah. Jadi ada kaitologinya kan. Buat apa televisi Aja. kalau rusak itu toh servis. Iya. Kalau so rusak itu televisi di servis atau ganti baru apa. Itu DP dua pilihan. Dong kalau yang muncul gambar dia tapi banyak semutnya. Nah, kalau begitu betul yang Pak Citro bilang. Berarti harus itu Pak Saprin. Ya, kebetulan ini ada program pemerintah yang di mana bahwa insya Allah per tanggal 2 November seluruh analog seluruh modulasi siaran analog itu akan dimatikan. Oh, termasuk olah tiap itu di dua gambar gitu ada itu. Ya. Aduh. Tapi sekarang apa masih jadi lembaga penyiaran sekarang ini sedang melakukan yang namanya program simulcast. Simulcast itu adalah menjalankan modulasi siaran dengan digital dan analog secara bersama. Mabolo Odiga kalau menjelaskan. Berarti sudah selesai dilantik ini. Kan mau itu yang mau tanya. Sekarang dilantik. Kalau belum lantik, belum kasih ini. Jadi Pak Saprin ini sudah definitif jadi ketua KPID Provinsi Gorontalo ya. Iya. Kalau ini Tibung Citro apa? Ya. Di KPID? Beliau ini adalah ketua koordinator bidang pengawasan struktur dan sistem penyiaran. Soalnya waktu lihat kami Pak Citro, di Pak Saprin ada buka-buka, ada kirim kemarin nama ini. Ya. Citro Paputung, anggona mati pernah familiar tuh latih. Citro Paputung. Dia malah kami yang dia pas sampai di studio, salam pramuka. Orang pramuka. Sama-sama. Seperjuangan di kos-kosan. Ada. Berarti pernah makan super mie. Yang DP cerita yang lucu itu begini Pak Ketua. Ya. Ini kos-kosan ini kan hanya khusus cewek-cewek. Kos putri. Kos putri. Ya. Tidak boleh laki-laki dan banyak sekali laki-laki yang mau masuk tidak diterima. Ya. Saya, Teh Citro, Teh Amet, boleh. Teh Tuken, boleh. Orang dobrak itu. Iya, justru jadi kita orang pengawasnya para putri. Telah lama saja Wita. Dulu. Tapi tidak pernah macam-macam, Hanya satu macam. Pengawas. Pengawas dia. Makanya pengawas. Aduh. Oke, nah. Dia berarti KPID. Ya, KPID ini bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu ada di tingkat pusat dan ada di tingkat provinsi. Kalau di tingkat pusat yang namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian kalau di tingkat daerah atau di tingkat provinsi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Tugasnya sama, itu diberi amanah oleh undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia ini bertugas pertama memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi yang layak dan benar. Itu tugasnya KPID. Tugasnya, ya. Jadi memastikan. Kenapa? Karena penyiaran ini kan cukup beragam, cukup beragam. Kemudian juga yang kita kenal bahwa masyarakat itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar. Itu juga tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di
mana setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, kemudian memperoleh informasi untuk untuk mengaktualisasikan dirinya dan kepentingan sosialnya. Kemudian juga dia berhak untuk memperoleh, kemudian mengolah, mendapatkan informasi dan menyimpan informasi itu dan menyalurkannya untuk pada seluruh media yang ada, untuk menggunakan seluruh saluran yang ada. Itu hak. Namun tentu Hak dari masyarakat. Hak publik. Maka tapi tentunya hak itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena tanggung jawab kita adalah bagaimana masyarakat itu dipastikan. KPID ini sebagai yang berada di antara lembaga penyiaran dan masyarakat. Lembaga penyiaran yang menyiarkan program-program siarannya, konten-konten siarannya, yang juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi, kemudian mendidik, sebagai juga menghibur masyarakat. Kemudian juga banyak sekali peran-peran lembaga penyiaran dalam itu. Nah, kita harus menjaga masyarakat itu. Nah, KPID berada pada titik itu untuk sebagai representasi masyarakat dalam kepentingan penyiaran. Oh, sama dengan saya kewajiban bagaimana Tikoto itu menjaga mic dengan suara Tikoto supaya dia masuk gagah. Itu maksudnya itu. Menjaga ganti suara. Nah, maksudnya supaya dia audio dan modulasinya luar. Sama dengan itu kan saya juga tipe Pak Ketua juga punya hak mendapatkan suara yang bagus kan begitu. Itu kan maka kan mati pilih oleh mic kan itu. Dia menjaga audio berarti ya. Artinya kan meminimalisir kesalahan. Masuk. Oh, jadi itu kewajiban KPID memberikan pelayanan publik. Nah, di tingkat pusat itu mereka melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga penyiaran. Kemudian juga termasuk pada proses pengawasan baik lembaga penyiarannya sampai pada konten-konten siarannya. Nah, kalau di tingkat daerah sama sebenarnya tapi ini juga sebagai amanah undang-undang bahwa wujud partisipasi masyarakat dalam penyiaran itu diwujudkan dalam peran serta kelembagaan KPID itu sendiri. Nah, kalau di Gorontalo ini kita memiliki kurang lebih ada 22 stasiun radio. Kemudian ada 12 stasiun televisi, kurang lebih juga ada sekitar hampir 200 lebih ya. Kurang lebih 200. Ya, televisi lembaga penyiaran berlangganan. Kemudian ada juga beberapa lembaga penyiaran komunitas. Ada izin sama itu? Ya, kalau bicara izin kita sebentar itu. Oh iya, nah, maksudnya hanya sekedar saja. Maka dengan banyaknya lembaga-lembaga penyiaran di Gorontalo itu tentu masyarakat harus dijaga. Kenapa? Karena masyarakat itu juga adalah sebagai entitas yang harus dilindungi haknya. Dia sebagai ruang publik supaya betul-betul konten-konten siaran ada itu sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul bahwa konten siarannya itu bisa mencerdaskan dan meningkatkan kualitas masyarakat. Informasi mendidik istilahnya maksudnya. Betul. Oh, jadi itu maksudnya. Ini yang dijaga oleh KPID untuk mengontrol lembaga-lembaga penyiaran. Betul. Nah, kalau ini Tibung Citro, ini di apa sebenarnya? Terdua Tibung Citro. Citro Paputungan, salam pramuka. Oke. Iya, jadi di KPID itu ada di struktur di KPID Tibung Citro di apa? Di sistem penyiaran, struktur dan sistem penyiaran. Jadi ada isi siaran dan struktur sistem penyiaran. Di sistem penyiaran itu jadi ingin memastikan bahwa di suatu wilayah itu ada suatu daerah itu ada struktur penyiaran di situ. Ada struktur. Misalnya ada studio TV, studio televisi atau pemancar televisi. Contoh misalnya Potliaba TV misalnya. Ya, Aba TV. Orang tahu Aba TV tapi tidak ada DP pemancar. Di mana DP pemancar li Aba TV? Kalau dia bicara TV. Iya. Di mana DP studio li Aba TV ini? Terus harus pastikan itu. Jangan bawa studio di atas pohon di mana kan. Jadi harus pastikan ada standar-standar tertentu tentang struktur penyiaran itu. Kalau membuat satu lembaga penyiaran. Iya. Jadi misalnya di APP televisi ini kalau pakai pemancar terestrial, dia pakai berapa watt itu harus jelas itu. Diawasi juga itu. Diawasi. Dipastikan. Jangan turun. Jadi misalnya 1000 watt. 1000 watt itu tiap jangkauan sampai di Pulau Bala. Orang selama ini aktif di 1000 watt itu. Sampai di Pulau Bala, misalnya di Pulau Bala sana, di Transmigrasi sana dapat siaran. Tiba-tiba kasih turun.
So tidak dapat orang, itu tidak boleh, harus konsisten itu. Oh, tapi kan kalau misalnya ketika turun kan tergantung sampai daya dan upaya kan? Tidak boleh, harus konsisten di situ dan itu pasti diatur. Sampai pagi tuh Pak Ketua. Iya. Karena orang di Pulau Bala yang biasa terima itu siaran. Iya. So tidak ada pol ini apa dinggo pe televisi. Malu rusak atau apa? Kalau rusak iyo. Kalau sengaja gak rusak. Sengaja misalnya tidak misalnya dikurangi daya siarannya berarti itu kesengajaan. Harus ada mekanismenya yang mengatur itu. Harus ada izin sendiri. Jadi kan di izin penyiaran itu nantinya Tia Badingo usulkan izinnya itu keluar 1000 watt misalnya. Ternyata yang dipancarkan hanya 500. Hanya 500. Itu tidak boleh. Oh. Yang dipancarkan gitu. Yang saya tahu ini ketika misalnya diusulkan 1000 tapi ternyata 1500. Justru itu lebih tidak bisa ya. Iya, jangan sampai. Enggak, maksudnya kurang pun tetap tidak boleh. Ya. Ketika tidak sesuai dengan harus usulan. Konsisten. Oh, jadi harus konsisten. Tidak sembarang juga Pak Ketua. Yes. Ya. Kalau talebe poli takutnya kan sistem frekuensi itu ada wilayah-wilayah. Jadi jangan sampai mengganggu. Nanti di loka monitor itu di Kominfo itu dipantau itu. Kayak interferen begitu. Ya. Jangan sampai tiaba karena tiaba banyak doi bawa beli. Oh, maksudnya mengganggu ada wilayah poli. Misalnya saya ada TV kabel. Ya. Baru misalnya tempat di mana itu tempat di Pasar Pak Adam. Di Pak Adam ini juga ada TV kabel dan dia ada di wilayah yang satu. Saya mengganggu di wilayah itu tidak boleh. Ya. Tapi ini kita bicara frekuensi. Jadi, frekuensinya. Jadi wilayah frekuensi itu kan ada batasan-batasan. Iya. Ya. Jadi misalnya karena ti aba banyak doi beli watt pemancar yang banyak itu ternyata ti aba mengganggu frekuensi lain. Ditembus di wilayah lain. Misalnya di 9,6 Hz. Ya, kan baru ternyata masuk di 9,7 Hz. Di Gorontalo ini kan ada seperti di Bualemo itu wilayah sendiri. Frekuensinya, gelombangnya kalau gelombangnya iya. 99 di Gorontalo dan 99 di Bualemo itu sama kan? 99, tapi wilayahnya beda. Ketika pasang watt tinggi, pitembus di sana itu, mengganggu di sana, itu tidak boleh. Istilahnya interferen kalau macam di amatir. Mengganggu ke pos sekolah ke frekuensi lain. Oh, tidak. Jadi itu diatur tetap diatur, di perizinan itu diatur. Dan sekarang boba izin itu so gampang sekali. Ada setelah undang-undang 11 Cipta Kerja itu perizinan satu pintu di Kominfo. Maksudnya bos satu ya pintu. Mudah-mudahan tidak ada jendela. Kalau ada pakai jendela, orang mau lewat jendela itu lebih gampang. Iya, maksudnya satu pintu ini yang bagaimana ini maksudnya? Artinya dulu kan cuma baku GP di satu pintu ini. Artinya dulu kalau perizinan KPID itu banyak terlibat juga di situ. Di perizinan itu. Oh iya, ada lewat sini lah, ada KPID lewat inilah. So online. Dan itu yang terjadi di COD begitu. Di 2 radio yang ada di Bualemo yang baru selesai baru keluar izinnya. Jadi lewat online. Jadi posting lewat aplikasinya Simpetri namanya di Kominfo. Posting apa sama itu di situ. Di apa? Simpetri, Simpe3 Kominfo. Oh iya. Jadi kalau ada yang mau bikin radio baru, televisi baru, lembaga penyiaran baru lewat situ. Online boleh. Lewat online itu. Berarti Potli Aba boleh Potli Aba radio ya? Iya. Tinggal boleh. online. Iya kalau dikembangkan dan akan menggunakan pemancar terestrial ya harus menggunakan frekuensi itu. Itu Pak Adam boleh. Begitu Pak Adam. Apa yang tidak boleh di Indonesia? Semua boleh. Yang dulu banyak pintu sekarang bos satu pintu. Iya kan. Tapi justru satu pintu tidak baku GP. Iya kan. Nah, kenapa diatur ini apa? Iya. Kenapa? Karena bahwa frekuensi radio itu adalah ranah publik. Betul. Itu sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam terbatas. Artinya bahwa alokasinya terbatas. Nah, karena alokasinya terbatas sementara penggunanya cukup banyak, maka itu harus diatur. Nah, itu harus dipastikan. Tunggu, pengguna ini pemilik radionya, pemilik medianya. Lembaga penyiaran. Oh iya. Lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi radio. Nah, tentu ini karena frekuensi radio sebagai sebagai ranah publik, artinya milik publik. Iya. Kemudian diatur oleh negara, maka negara harus memastikan bahwa penggunaan ini betul-betul untuk kepentingan rakyat, kemanfaatannya untuk rakyat. Dia harus adil, dia betul-betul bermanfaat buat rakyat. Maka itu harus diatur. Maka ada aturannya itu apa? Kapasitor inilah yang mengawasi. Sehingga terbangunlah struktur dan sistem penyiaran nasional yang betul-betul adil dan sesuai untuk kepentingan
kepentingan masyarakat. Iya, iya, iya. Jangan pakai frekuensi milik publik tadi. Iya. Terus siarannya tidak ada berbobot, tidak untuk edukasi, tidak ada pendidikan, justru siaran-siaran yang melanggar norma. Artinya sembarangan saja bikin Ya, program. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak memikirkan ini program mendidik rakyat atau tidak. Itu yang Tidak tidak. bisa. Nah, itu yang ada Termasuk koridor-koridor itu yang Peran KPID juga di situ. di situ peran KPID. NTP siaran itu melanggar. Oh, iya, 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 iya. Bahkan kasus yang di Bandung kemarin itu Pak Ketua kan KPID di Bandung itu memblacklist beberapa puluhan lagu-lagu luar negeri yang tidak bisa diputar di wilayah Jawa Barat. Yang tidak layak untuk didengar di Jawa Barat. Jawa Barat. maksudnya. Itu karena mungkin KPID-nya melakukan riset dan itu tidak sesuai dengan adat di Jawa Barat. Misalnya Jawa Barat. syairnya, liriknya. Iya, setelah di riset mungkin iya, itu tidak sesuai. Di Gorontalo pun bisa seperti itu. Iya. Karena apalagi daerah kita kan Serambi Madinah yang adat bersendi sarak bersendi kita bula itu Jangan sangat- sampai sampai lagu mau masuk lagi. Ya. Tapi sampai lagu kan lagu-lagu Iya. Ya. Maka dalam kerangka untuk melakukan pengawasan ini, KPID itu telah membuat yang namanya P3SP. Jadi P3SP itu adalah P3SPS. Jadi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi P3SPS. Nah, pedoman perilaku penyiaran ini adalah batasan-batasan atau hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh lembaga-lembaga penyiaran. Oh iya. Dan itu memuat hal-hal yang sifatnya pertama nilai-nilai moral, nilai etika kemanusiaan, kemudian nilai-nilai etika harus bahwa penyiaran itu harus sesuai dengan kepentingan dan pemberdayaan anak. Juga mengatur tentang kekerasan, mengatur tentang seksualitas, kemudian mengatur tentang termasuk penggunaan rokok apa? Ya. Itu yang Nafsa, narkotika, psikotropika. Nah, itu juga zat adiktif. Nah, Makanya itu juga saya ini diatur. kayak merasa tersandra hari ini. Ya. Karena biasa kalau podcast biasa ada asapnya, ini tidak boleh. Dengan KPID. Nah, tidak boleh Tapi sama. justru ini mendidik. Oh iya. Iya, lewat seperti inilah kita harus didik masyarakat. Karena rokok itu kan jelas-jelas pada pembungkus itu kan merusak kesehatan. Oh iya, Jangan iya. sampai siaran televisi yang menggunakan frekuensi tadi justru mengajak masyarakat untuk merusak kesehatan. Tidak boleh. Di situ di peran utamanya sebenarnya. Oh iya, iya, iya. Makanya tidak apa mau tahan lah. Biar kesan Pak Adam yang barokah. Nah, jadi ini peran-peran lo KPID. Iya. Oh iya, iya. Tapi sekarang saya dengar, saya lihat informasi-informasi, saya baca, saya lihat, rupanya KPID sekarang sudah mulai melakukan sosialisasi, bahkan silaturahim dengan media lembaga penyiaran. Oh iya. Jadi setelah kami dilantik Februari kemarin ya Pak Citro ya. Ya. Lantik oleh Pak Gubernur Gorontalo, maka kita langsung action. Besok kita langsung action. Meskipun terlambat dilantik ya, waktu itu ya. Iya. Kalau terlambat dilantik kan itu biasa. Oh ya, jadi kalau yang terlambat itu gitu biasa Pak. Iya. Nah setelah kita dilantik, maka saat itu langsung kita action. Mulai jalan saya lihat. Oh ya langsung jalan. Nah, yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi seluruh lembaga penyiaran yang ada di Gorontalo. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa di Gorontalo ini kita punya 22 stasiun radio, kemudian 12 stasiun TV, kemudian ada 200 lebih televisi berlangganan, kemudian ada beberapa stasiun Komunitas. lembaga penyiaran komunitas. Nah, kita langsung setelah kita identifikasi, termasuk kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita membangun visi yang sama. Jadi kita mau menyamakan visi yang sama. Kenapa? Karena kita tidak ingin memisahkan antara KPID dan lembaga penyiaran yang merupakan dua entitas yang berbeda. Yang satu mengawasi, kemudian yang satu diawasi. Iya. Sehingga secara terpisah. Tapi dengan visi yang sama, maka kita ingin menyamakan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh KPID dan apa yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran. Sehingga ketika terbangun visi yang sama, ada terbangun kesadaran kritis. Oh ini yang tidak boleh dilanggar. Oh iya, langsung dari internal lembaga Iya, penyiarannya. ada sebuah kesadaran dari lembaga penyiaran, di mana tugas dan tanggung jawab daripada lembaga penyiaran dan di mana tugas KPID. Termasuk di manalah posisi masyarakat yang harus diedukasi. Oh iya. Seperti itu. Nah, kita lah melakukan konsolidasi di seluruh lembaga penyiaran yang ada.
Nah, Itu berlangsung berapa bulan itu? Sudah selesai atau masih lagi? 1 minggu aja, Pak. Tapi sudah selesai? Sudah. Luar biasa ya. Karena memang salah satu tugas KPD juga adalah mendorong, kemudian membantu dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk pemerintah. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang sangat berkepentingan sekali khususnya di bidang penyiaran. Nah, oleh karena itu KPD itu bekerja keras untuk itu. Nah, apalagi isu yang hari ini yang sekarang ini sedang marak adalah ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan. Iya. Nah, di sana ada amanah bahwa Indonesia sudah harus beralih dari modulasi siaran analog ke digital. Digital ya. Dan sejak diberlakukannya atau diputuskannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu diberi waktu 2 tahun kita untuk harus selesai analog. Sambil bersosialisasi itu. Ya. Ini kalau dari sisi konteks pemberlakuan kita terlambat dibanding negara-negara. Maksudnya terlambat bagaimana? Kalau negara-negara ASEAN itu sudah 2020 sudah selesai. Oh iya. Kita baru melakukan di Singapura itu 2022. 2019, Singapura Malaysia. Thailand itu 2020. Iya. Indonesia baru 2022. Bahkan Baru 2022. bahkan Jepang, Korea itu 2015 sudah selesai. Sudah digital sekarang. Apalagi di Eropa. Nah, so tidak pakai ini analog. tidak pakai analog, Iya. tidak ada bintik-bintik. Macam saya punya tadi itu. So tidak pakai ya. gitu. Jadi so taranggaga ya. Iya. Kualitasnya HD. So merapaliaga kamu kali Pak Adam ya. Sedang kutu merapalia. Oh iya, kutu pati Pak Adam. Sorry Pak Adam. Jadi ini program nasional yang diperintahkan oleh undang-undang. Iya. Nah, untuk mempercepat itu sampai bulan apa tadi? Itu 2 November. sejak diputuskannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu 2 tahun. 2 tahun. Sejak tanggal 2 November 2020, 2 tahun berarti batas kita akhir 2 November 2022. Nah, strategi pemerintah itu membagi 3 tahapan. Tahapan pertama per 30 April. Kemarin, Berarti tahapan pertama sudah? Sudah, sebentar berjalan sekarang. Jadi genderang untuk ke digital itu sudah dimulai sejak 30 April. Nah, sampai tanggal 25 Agustus. Itu tahap kedua. 25 Agustus tahap kedua, kemudian terakhir tanggal 2 November. Artinya di tanggal 2 November itu sudah selesai di seluruh Indonesia. Oh jadi maksudnya begini, di tahap pertama itu baru sosialisasi diumumkan. Enggak. Jadi sosialisasi sudah dianggap jalan dan ini kita juga intens melakukan sosialisasi. Tapi genderang untuk dimatikannya siaran analog itu sudah dimulai per 30 April. Nah, sampai dengan tanggal 25. Gorontalo itu masuk tahap pertama. Oh, jadi Gorontalo belum? Gorontalo masuk tahap pertama. Baru sampai tanggal 25 Agustus ya, sampai tanggal 25 Agustus. Dimatikan analognya? Akan dimatikan. Berarti mungkin saya punya masuk itu stop. Belum. Kebetulan karena kemarin dengan berbagai persoalan teknis, itu pemerintah mengambil keputusan untuk diperpanjang. Nanti sebentar Pak Citro akan jelaskan itu. Akan diperpanjang sampai dengan tanggal 2 November. Iya. Sampai tanggal 2 November, sembari kita melakukan sosialisasi. Termasuk persiapan seluruh sumber daya yang ada untuk mempersiapkan. Jadi artinya 2 November nanti 2022 itu sudah analog mati total? Mati total. Ya, jadi siaran analog itu ditangkap dengan ini pakai antena. Bulugen maksudnya. Iya. Antena mana? Antena yang di rumah kan antena di rumah begitu. Asli, begitu. Bulugen dapat yang bulugen. Jadi orang tahu ini siaran digital itu bukan YouTube, bukan internet. Biasanya kan orang digital itu media sosial, YouTube. Kalau di sini bukan. Siaran televisi digital itu siaran peralihan dari analog ke digital. Itu dia nama. Jadi dari siaran analog yang pakai bulugen putih. Tiap sorong ke sana, sorong ke sini. Bagi Vivi. Ke arah Paguyaman. Oh iya, di sana di arah kota sana. Sekarang dengan digital tidak begitu, tapi tetap pakai bulugen Dia tetap bulugen. Tidak merubah bulugennya dia. Tidak merubah bulugen. Jadi syarat TV digital itu harus ada itu antena bulugen putih, putih. Minimal ada penyambungnya. Ya, antena bulugen, terus televisi yang sudah didukung oleh support TV digital atau DVB-T2. Kalau di televisi digital itu yang biasa televisi keluaran terbaru sekarang itu sudah ada itu. Kalau belum ada itu ditambah dengan decoder yang namanya STB, set top box. Sama dengan apa itu di
Alat penerima ya, kayak iya. alat penerima. Oh, Itu sama dengan receiver. Iya, kayak receiver. Anu, receiver. jadi itu kalau khusus untuk televisi-televisi yang masih Belum digital. yang pasar-pasar ini Televisi tabung. tabung. Oh Ya, iya. Mas boleh pakai itu. Jadi dengan televisi dengan siaran digital ini bukan mengganti televisi. Televisinya nggak perlu mau ganti. Cuman mau tambah itu STB. Jadi dari antena cok di STB, di STB itu dari antena cok ke STB, nanti di STB itu ada Antena kabel. ya, cok di STB. Biasanya kabel kan langsung ke televisi. Tidak, jadi tidak boleh ke televisi. Waktu masih dapat siaran saya punya. Iya, tapi cuma banyak Sekarang BP, sudah kan? BP. Ya. Jadi ketika dia pakai itu kotak STB itu sambung lagi ke televisi sudah Iya. selesai. Dari STB, dari antena ke STB, nanti di STB itu ada 2 pilihan kabel. Pakai HDMI atau RCF yang 3 warna itu. Ya. Oh, jadi gampang sekali iya. ternyata ya. Tidak susah. Cok di televisi itu RCF itu, nanti di televisi pilih menu AV atau HDMI. Itu berupa minuman atau makanan menu? Nah, setelah itu Maksudnya menu tiwal pilihan. Pilihan. Oh, pilihan di televisi oleh pengaturan. pengaturan. Teto itu. Teto itu. Tipe Adam jam mulai lemah yang pemilih-milih odi. Pengaturannya Pengaturan, menu. Pilihan-pilihan lo mau tulis apa. Pilih apa, nanti mau muncul itu. Nanti tinggal searching. Tinggal. DP Bacari itu sama dengan Bacari. Ada manual, ada digital kan situ. Ini orang bilang scan begitu. Scan. Nah, So mau muncul kamar dia sekarang ada 20 siaran. Kalau yang tiap punya yang BV itu cuma ada 20 BP. Sekarang ada 20 siaran apa? Gitu ya. Jadi di Gorontalo itu ada 3 kenapa kita harus beralih ke digital itu? Karena siaran analog itu menggunakan frekuensi yang sangat boros. Jadi setiap lembaga penyiaran, setiap stasiun televisi itu menggunakan satu frekuensi. Jadi Kalau dia 10 siaran berarti 10 frekuensi. ya, Gorontalo itu cuma dapat di Gorontalo ini, Gorontalo Kota, Limboto dengan Bonegolango satu kawasan itu, dia cuma ada 12 slot frekuensi untuk analog, untuk televisi. Itu kalau analog. Analog. Jadi semua sudah isi itu 12 slot itu. Iya. Indosiar tidak ada di analog itu. Karena dorong tidak dapat slot itu. frekuensi. Nah, ketika beralih ke digital ya. itu satu frekuensi itu boleh digunakan sampai 13 station. 13 channel. Jadi berarti Jadi Gorontalo itu cuma ada tiga penyelenggara multiplexing istilah Leo. Jadi 3 penyelenggara multiplexing. Yang pertama itu TVRI, yang kedua RCTI, yang ketiga Trans TV. Nah, di MUX itu TVRI itu yang saya tanpa para kololo itu. itu apa? Di TVRI itu ada beberapa lembaga penyiaran yang gabung di situ. Oh, Jadi iya. TVRI sekarang bukan cuma TVRI nasional, tapi ada 4 sekarang. TVRI nasional, TVRI lokal Gorontalo, TVRI Sport, TVRI Budaya. 4 channel. Iya. Ya, di situ ada net, ada Kompas, TV, RTF kalau RTV kalau nggak salah. Terus berarti ada 7 di satu MUX itu. Iya. Baru satu itu setuju. Baru satu setuju. Ternyata itu DP kemudahan am. Jadi yang tadinya 12 frekuensi karena pakai 3 frekuensi. Efisiensi frekuensi. Dan kabarnya oleh pemerintah itu yang sisa frekuensi itu akan digunakan untuk kepentingan lain seperti broadband atau internet. Jadi mau pakai mau lebih laju ini internet. Saya Mbak endorse tidak boleh ambil itu. Boleh. Sama lebih laju karena ada semua pakai 5G. Akan ada 5G dan itu akan menggunakan frekuensi itu. Luar kabarnya. biasa. Gitu. Jadi lebih luas. Lebih luas. Nah, Pak Ketua tadi saya mau pulang dulu yang tadi waktu ini silaturahim dengan para lembaga penyiaran So itu. dingin kopi. Ya. Nah, karena Ketua jalan-jalan ke sana tentu aus toh, minum kopi dulu. Podcast Liaba ini khusus, khas. Sambil minum kopi tapi sambil juga berdiskusi. Berdiskusi. Kan itu kan santai. Ini kan diskusi ala warung kopi. Kan bagi Luar biasa. Ya. Makanya karena ini warung kopi kan saya bahas televisi itu. Nah, Pak Ketua tadi ada sekitar ada berapa lembaga penyiaran TV, radio, apa tadi? Yang jadi ada 4 lembaga penyiaran publik. Publik. Ya. Dalam hal ini TVRI dan RRI. Iya. Kemudian
Kemudian lembaga penyiaran swasta. Swasta. Nah, itu bisa ya lembaga penyiaran swasta Indosiar. Iya, ya, betul. Kemudian lembaga penyiaran berlangganan. TV kabel. Iya. Ya, ada beberapa juga lembaga penyiaran. LPPL. Iya. Kemudian lembaga penyiaran komunitas. Komunitas. Ada televisi komunitas atau radio komunitas. Oh, radio komunitas atau swasta. Seperti itu. Nah, di antara ini lembaga penyiaran yang sudah dilakukan kunjungan-kunjungan itu berizin semua, Pak Ketua? Ya, pasti semuanya berizin. Yang dikunjungi. Memang ketika orang identifikasi kemarin itu yang sedikit bermasalah itu ada pada lembaga penyiaran berlangganan. Oh, Jadi lembaga penyiaran berlangganan itu di Gorontalo itu kan baru televisi berlangganan. Ada sekian hampir 200 televisi berlangganan yang ada di Gorontalo. Itu baru 3 yang memiliki izin. Baru 3. Dari sekian banyak, Iya. sekian banyak itu ada berapa? Ada ratusan itu? Ada 200 lebih. 200 lebih baru 3. Iya, baru TV 3. kabel TV kabel. Nah, itu tugas Lipat Citra itu. Nanti sudah baru Sabatan lebih khusus ke dia. Baru. Nah, maka kemarin kami waktu Ada tuh, rapat ada dengan tuh, Komisi 1 DPR, DPRD Provinsi Gorontalo, yang dipimpin oleh Pak Wio Talib, itu memerintahkan agar dalam periode KPID hari ini, itu harus memastikan bahwa minimal setengah. Dari 200 lebih itu. Ya, minimal setengah. Karena memang susah, Pak. Kita harus lebih masuk pada kepentingan daripada lembaga penyiaran berlangganan itu atau TV kabel itu, dan bagaimana membangun kesadaran mereka, ya kan? Bagaimana membangun kesadaran mereka? Karena apa? Bahwa konten-konten siaran yang mereka lakukan, yang mereka siarkan juga itu juga bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Sementara kepentingan publik itu harus dijaga. Iya. Kalau mereka tidak berizin, maka tentu tidak bisa diawasi. Betul. Ya, tidak bisa diawasi. Kan dengan adanya izin itu ada DP panduan apa namanya yang harus orang ikuti di situ, ya kan? Iya, syarat-syarat yang harus. Ya. Betul. Dan itu mudah, sangat mudah. Itu perizinan itu sangat mudah. Mudah atau mudah-mudahan? Mudah. Oh, mudah. Maka itu Mudah. salah satu tugas kita juga, dan kita Iya. sudah ketemu dengan Ketua Asosiasi TV Kabel di Gorontalo. Nah, Dalam hal ini Pak Hadi Sutrisno yang juga Direktur Mimosa TV oh Kabel betul. Gorontalo. Dan beliau Yang host alhamdulillah- FDG itu ya? Iya, host FDG, Forum Demokrasi Gorontalo. Betul. Nah, beliau siap bekerja sama dengan KPID untuk mengumpulkan teman-teman semua di mitra lembaga penyiaran berlangganan untuk kita tunjukkan, kita sosialisasikan, kemudian kita edukasi, bahkan kita fasilitasi. Artinya sebelum penindakan maksudnya. Iya, Iya. kita fasilitasi. Iya, sebelum penindakan ya disosialisasikan dulu. Di lain sisi juga, tentu kita harus cari tahu penyebabnya. Nah, waktu ada silaturahim kunjungan itu Iya, kita Ada gali, sempat- persoalan-persoalan itu. sempat ada yang- persoalan-persoalan yang sifatnya kritis juga. Contoh yang misalnya? kita harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Sehingga mereka, Iya. walaupun tidak ada izin, tidak apa-apa. Karena di backup oleh sebuah kekuatan Ada. yang besar. Ada juga yang Ada. Pak Citro lebih paham itu. Oh, iya. Seantar dia. Oke. Nanti mau suruh Iya. bongkar balik. Baru-baru. Maka Terus kita coba. itu salah terus satunya. gali. Salah satunya. Tapi kan ada yang tidak di backup itu, tapi juga kendalanya apa sebenarnya? Misalnya ada Ya, biayanya tentu, kah atau iya. apa? Ada juga gitu. Sumber pendanaan mereka itu kan sebenarnya dari iuran. Atau mungkin tidak informasinya mereka tidak terlalu kuasai, tidak tahu atau bagaimana? Ya, kita harus masuk ke kesimpulan awal kita adalah belum terbangun kesadaran di antara iya, kesimpulan iya. awal kita. Tentu kita harus lebih masuk ke dalam lagi kan untuk mencari tahu apa masalahnya. Nah, tapi kita harus ada satu hal yang juga patut kita. KPID ini ke dalam kerangka untuk bagaimana bertumbuh ini industri penyiaran. Iya. Bertumbuh industri penyiaran. Kemudian tidak ada yang dimatikan. Setuju. Kalau itu Ya kan? saya setuju. Tidak Ya. dimatikan. Betul, Mereka betul. ini tetap hidup. Nah, TV kabel ini sebuah usaha yang tentu ada pekerjaannya, ada orang-orang yang bekerja di Iya, lingkungannya. tenaga kerja kan ada di situ. Tenaga kerja. Iya, maka ini juga harus ditumbuhkan. Nah, tapi juga mereka harus diajak untuk memiliki legalisasi. Dan aturannya sangat sederhana sekali. Untuk mengurus aturan sangat sederhana dan sangat mudah. Bahkan KPD siap memfasilitasi itu. Oh, Nah, iya. oleh karena itu bagaimana tumbuh industri penyiaran ini, kemudian ada juga tumbuh tingkat ekonomi kita gitu kan. Nah, kemudian tidak ada yang dikeluarkan atau diberhentikan dan sebagainya. Iya. Salah satu contoh, saya misalnya ada 100 lembaga penyiaran misalnya berlangganan, satu itu misalnya ada 10 orang. Berarti kali 100
lembaga penyiaran ada sekitar Bisa dibayangkan berapa tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. sih banyak sekali. Itu juga harus diselamatkan. Iya, makanya harus hidup dan Harus tapi disadarkan Ya, izinnya. untuk tetap masuk ke dalam ranah regulasi. Sehingga kita mudah mengawasi itu. Karena ada beberapa aturan lembaga penyiaran berlangganan yang harus mereka penuhi. Termasuk aturan relay, Iya. termasuk aturan Ya. tentang alokasi siaran. Betul. Itu juga harus mereka penuhi, gitu kan. Kalau tidak masuk dalam ranah pengawasan itu, maka tentu masyarakat yang akan dirugikan. Oh iya. Berarti kalau misalnya ada yang berlangganan dengan lembaga penyiaran berlangganan, kemudian dia tidak ada izin, tidak perlu bayar ya? Kan tidak ada izin. Untuk teknis cepat. Maka saya menggali dulu ke Pak Citro dulu. Ya. Menggali Pak Citro. Dari sekian ratus itu Pak Citro hanya 3, 200 lebih hanya 3 yang memiliki izin. Mimosa kalau nggak salah ya, Mimosa, Kindali, dan satu yang di Pohuwato. Ya. Itu yang memiliki izin. Ada izin. Nah, berarti yang lain ini dia kalau tidak salah saya pernah dengan informasi merger dengan TV kabel yang sudah memiliki Iya. izin. Yang miliki izinnya yang di merger itu, yang induk usahanya Iya. itu. Iya. Jadi begini, jadi kenapa lembaga penyiaran berlangganan di TV kabel ini harus berizin? Jadi pemodal, kalau saya banyak Iya. duit, saya beli receiver banyak-banyak, saya bikin TV kabel bisa sekarang. Iya. Cuma kenapa harus berizin? Yang pertama, tadi itu kepentingan publik ada di dalam situ. Dan yang kedua, isi siarannya itu yang harus memang kalau dia berizin itu yang kita awasi. Jangan sampai di TV kabel itu dia suntik kemari siaran yang dari luar negeri yang dapat lihat semua. Iya. Toh, di TV kabel Yang tidak sesuai dengan budaya kita tidak maksudnya. sesuai dengan budaya kita, kok anak-anak putar apa semua. Itu kan tidak kalau Jadi tidak, yang berizin yang diawasi. yang berizin yang Oh, diawasi. bagus dong. Siapanya tidak ada izin tidak Ya. boleh diawasi kan? Yang Jadi saya boleh jalan. yang paling penting kenapa harus berizin, minimal dia bayar retribusi ke daerah. Ada PAD di Ada situ. PAD Iya. masuk ke daerah. Oh, Begini, iya. jadi misalnya satu TV kabel dia punya 100 pelanggan. 100 pelanggan satu bulan biasanya 50.000. Kan kalau daerah tidak mau dirugikan di situ, dia berusaha kok tidak ada izin di Iya. daerah. Ada satu perusahaan yang beroperasi tapi tidak ada Tidak ada izin. pemasukan, tidak ada Iya, izin. harusnya minimal ada retribusi di situ. Sedangkan cuma mau makan ini so ada 10% di restoran. Oh, iya, ada bayar pajak juga. Iya itu kan. Nah, minimal Saya ini datang sih- kemarin ini- mau makan bukan bayar Iya. pajak. Tapi kan itu aturan, Tapi itu sudah aturan, Itu aturan. kan? Nah, di TV kabel juga harusnya begitu. Jadi misalnya dia ada 100 pelanggan, dibebankan ke pelanggan pajaknya. Tinggal teknisnya. Tinggal sebenarnya, teknisnya. Nah, daerah juga kan di situ ada penghasilan namanya pendapatan asli daerah. Kalau itu mau dikembangkan oleh daerah. Itu. Jadi kembali ke perizinan yang lembaga penyiaran berlangganan itu, kita khawatirnya ketika tidak berizin dan itu dia sembarang masukkan siaran-siaran. Yang kayak tadi yang Yang Jawa kayak Tengah tadi ada itu. siarannya tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, Betul. Iya, ya. dan bisa mengganggu moral-moral bangsa Tidak Indonesia boleh. khususnya apalagi di Gorontalo. Nah, itu kalau didapati oleh APH langsung sikat. Oh, jadi boleh langsung sikat. Orang langsung Biarpun dia merger dengan lembaga langsung yang sikat kalau dia sembarang begitu. Apalagi kalau tidak DP nama kalau tidak ada izin, pasti dorong pemakanan itu. Dorong meradar itu. artinya Itu bahaya. tidak boleh mau bantah lagi ketika misalnya sudah sudah kalau koloku. Iya, kalau ada izin KPD bisa intervensi di situ. Iya, Tunggu iya, dulu, iya, siapa iya. mau pergi kita dorong apa kan? Nah, yang tadi macam tipe ketua bilang tadi itu ada yang membackup misalnya orang-orang besar. Ya, jadi itu salah satu kendala kita juga, salah satu. Oh, ini kan TNI punya. Pejabat kah atau? Ini kan TNI punya. Harusnya TNI punya itu yang berizin yang jadi contoh. Iya. Nggak, maksudnya orang besar itu pejabat ada. Ya, pejabat. rata-rata pejabat. Oh, rata-rata pejabat. Kan penghasilan Maksudnya rata-rata pejabat harusnya dorang yang jadi contoh. yang pemiliknya pejabat ini yang tidak memiliki izin. Rata-rata. Oh, menjadi judul kabar gitu. Baru bagaimana? Tapi Sudah dilakukan pendekatan dengan para pejabat yang memiliki lembaga penyiaran itu? Kita ke pengelolanya. Oh, langsung ke Jadi, pengelola. jadi kita harapkan untuk apa? Jadi kita punya agenda nanti kita akan kumpulkan dorang. Kita akan gali lagi apa. Jadi apa kendala yang Iya. paling utama yang dihadapi oleh Artinya ini tetap hidup, Iya. tapi bagaimana ini hidup dan memiliki izin. Iya, Tidak jangan- dimatikan sebenarnya, tidak mau Oh, dimatikan. tidak. Harus maka justru pertama pun Ya, tidak masalah. Ya kan? jangan mengandalkan yang tadi itu, yang di belakang itu. Ini kayak pejabat kan yang tidak lama. Baru tidak halal kalau ini kan. kayak pejabat itu kan tidak lama. Iya.
kakek-kakek dapat pecat atau dapat copot. Betul. Kong yang DP So, tidak boleh yang backup DP lagi. ganti sakit hati, pemenangan DP TV kabel itu Apalagi yang Mbak Ganti dia juga adalah lembaga penyiaran yang dia urus izin kan. Tapi kalau ada izin kan tidak mungkin orang sembarang pikul. Iya, betul. Makanya itu juga. pentingnya izin itu. Kan saya pernah dengar informasi dulu waktu lalu ini kan di podcast awalnya Pak Ketua pernah di fit and proper test itu. Seandainya kalau lembaga penyiaran itu tidak memiliki izin dan pemiliknya adalah orang-orang besar dan pejabat, bagaimana Pak Anda? Jawaban Pak Ketua, saya sikat. Saya tidak melihat siapapun dia. Betul kan begitu. Nah sekarang so nyatain, so jalan ini. Jadi jawabannya saya luruskan sedikit. Oh, boleh. Maksudnya Jadi dihaluskan. Waktu itu saya juga diperhadapkan, tapi saya kira juga Pak Citra menghadapi sama. Karena itu problem mendasar hari ini yang belum pernah tuntas di Gorontalo. Iya. Sampai hari ini, ya itu tadi baru ada 200-an lebih, bisa dibayangkan dari tahun ke tahun. Nah kemudian juga beragam persoalan, kemudian beragam penyebab yang membuat mereka tetap masih bertahan. Ada juga beberapa yang sudah tidak mampu kemudian merger. Nah, tentu juga kita harus perhatikan kondisinya. Harapannya kita adalah mereka mandiri. Tapi karena mereka juga tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga mereka bisa merger. Itu salah satu strategi untuk bertahan. Nah, tapi yang kita berharap adalah itu tadi yang dimaksud Pak Citro, bahwa dengan mereka berizin, tentu mereka seluruh aspeknya terlindungi. Betul. Kepentingan publik terlindungi, kepentingan lembaga penyiaran terlindungi, termasuk yang paling penting kepentingan konten siaran yang mereka yang siarkan. Itu juga terlindungi. Bahkan kepentingan perusahaan tidak was-was melakukan siaran kan begitu. Inilah yang kita coba. Nah yang Pak Kota meluruskan tadi apa mau dihaluskan? Saya luruskan, saya bilang kita akan lihat dulu persoalannya sampai sejauh mana. Kalau memang betul-betul tidak mau dan tetap ingin bertahan dengan posisi seperti ini, mau tidak mau kita harus sikat. Siapapun dia. Oh ya, meskipun itu pejabat. Kita berharap bahwa justru yang di backup oleh pejabat itu justru memberikan contoh tadi yang sampaikan oleh Pak Citro sebagai teladan. Nah, di Pak Citro juga ada pertanyaan begitu. Sama. Nah, jangan di Pak Citro apa? Ya kan pasti kan beda kan. Hanya dengan satu pertanyaan itu. Waktu itu jawaban Pak Citro apa? Jadi waktu itu jawaban saya kita hidup ini di Indonesia ini sudah diatur hukum. Termasuk untuk lembaga penyiaran. Berizin dan tidak berizin, yang jelas berizin itu ada perlindungannya. Tidak berizin berarti tidak ada perlindungan. Iya. Makanya kalau tidak berizin berarti melanggar hukum. Betul. Intinya kan di situ. Demokratis banget. Ya. Jadi intinya di situ. Jadi kalau tidak berizin sama dengan orang melanggar hukum. Sama dengan orang bawa motor. Iya. Semua tahu bawa motor. Tapi tidak semua ada SIM. Iya. Ketika dapat tilang, kan yang ada SIM aman. Sedangkan orang yang ada SIM tidak dapat bawa SIM, dia bawa dapat tilang. Ada SIM dia mau tidak bawa SIM. Kan waktu itu DP SIM di rumah. Ini mirip-mirip. Jadi itu jawaban waktu itu ya. DPR ya. Jadi intinya kita taat hukum. Taat aturan. Iya. Kita ini so ada rel. Jangan-jangan yang bertanya itu begitu juga orang yang memiliki lembaga penyiaran. Tidak ya, memang itu benar-benar. Ya, kita lihat di lapangan nanti, insya Allah kurang lebih bulan Juli ke depan ini kita akan mengagendakan itu, dan insya Allah ya mudah-mudahan kita akan berdiskusi, kita akan cari tahu penyebabnya, kita akan cari bersama solusi. Iya, intinya Pak Ketua, ketika mereka ada sekitar 200-an lebih hanya 3 dan yang tidak langsung dimatikan tapi diajak untuk sadar. Sadar. Dan tetap hidup sama ini. Dan kita edukasi, kita siap memfasilitasi proses perizinan itu. Oh iya. Yang Pak Ketua bilang mudah itu sebenarnya mudah bagaimana? Bagaimana kemudahan itu? Oh sangat mudah. Jadi perizinan yang pertama kan harus ada NIB-nya itu, nomor induk berusaha itu di PTSP kalau di Pemda itu. Oh iya. Jadi melapor situ nanti ada persyaratannya yang lembaga penyiaran kayak radio itu, radio televisi itu, mungkin juga termasuk TV kabel itu lewat apa namanya? Simpetri tadi itu. Oh, online tadi itu. Iya, Itu gampang sekali. Gampang. Jadi memang kayak kita diskusi dengan Pak Ketua TV kabel. Iya. Jadi ada syarat yang minimal modalnya itu yang berapa modalnya itu yang
kayaknya jadi problem teman-teman TV kabel ini. Maksudnya kalau TV kabel yang harus bisa mengurus izinnya ini sudah memiliki modal, Ya, udah ada. usahanya Iya. sekian. Modal tertentu sekian. Kasih yang ada yang cuma 2 receiver misalnya di kampung-kampung kan, Baru semua mbak urus izin. so harus izin. Yang ada Tapi kan lembaga penyiaran Ya. berlangganan juga. Ya, maka solusinya itu bisa merger. Oh, dengan iya. dengan lembaga penyiaran berlangganan yang lebih besar modalnya. Itu bisa. Bahkan sampai 3-4 lembaga penyiaran berlangganan itu bisa nyatu gitu. Artinya ada keberadilan. Ya. Nah, di situ itu kan ada keberadilan. Artinya yang sedikit resipiennya tapi masih boleh beroperasi. Dengan cara misalnya kayak gabungan praksi ya begitu ya. Yang sedikit kursi boleh bergabung di satu praksi begitu ya. Iya, bahkan dulu kalau mau dibandingkan dengan Undang-Undang 32 ya, Iya, yang iya. sebelum disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ah, Itu kalau Undang-Undang 32 yang sebenarnya kita harapkan terlibat partisipasi publik dalam kerangka untuk pengurusan perizinan. Dulu ada beberapa tahapan sampai pada perizinan. Misalnya contoh Tiaba mau kasih berdiri stasiun radio Iya. misalnya. Maka Tiaba harus membuat permohonan. betul. Kemudian permohonan itu dikirimkan ke KPID. KPID. Ya. KPID itu kemudian mengundang Petiaba lewat rapat dengar pendapat. Oh. Ada rapat dengar. Dan Maksud permohonan tujuan Petiaba itu, ini. iya, termasuk misinya, visinya Iya, apa, iya. kemudian Kontennya juga bagaimana? memenuhi kenyamanan publik dan kepentingan publik. Nah, dari rapat dengar pendapat itu yang kita yang kita bangun, kemudian kita gelar forum namanya forum bersama pemerintah. KPD untuk melahirkan sebuah rekomendasi. Itu cukup panjang. Hari ini itu cukup lewat online. Itu dipangkas iya. dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu mudah sekali. Hanya beberapa tahapan kemudian secara online. Dan semuanya sudah terpusat termasuk pengurusan untuk mendapat izin penyelenggaraan penyiaran itu sudah langsung mudah. Iya, Kemarin pengalaman kita pada pengurusan radio di Bualemo dan Pohuwato kurang lebih 3 minggu kalau Iya, nggak salah. makanya yang saya tanya tadi jangan sampai informasi ini belum semua lembaga penyiaran yang tidak beri belum tahu bahwa Iya. online itu sudah paling gampang sekali sekarang. Hipotesa kita adalah kendala mereka itu pada modal. Pada modal. Jadi mereka ini kan hanya bergantung dari iuran. Iya. Cukup 1-2 receiver apa semua sudah dapat membiayai. Betul. Sementara sebuah perizinan itu tentu ada syarat untuk mendirikan sebuah namanya usaha tiali abad toh. Iya. Usaha itu harus dalam bentuk Harus jelas. Iya, harus jelas. Saham, apa Iya, sama itu. iya. Termasuk alokasi modal yang harus disediakan. Masa tuh ada DPT apa tahu 2 receiver kan tidak Iya. mungkin. Iya kan? Iya kan? Iya. Itu salah satu kendala kan usahanya harus terdaftar. PT Abadingko TV, media. Media. Baru 2 receiver kan tidak mungkin. Iya. Iya. Sementara itu yang terjadi. Iya. Itu yang Dan terjadi. itu udah data apa? Iya. Data itu banyak. Nah, tanggung-tanggung PT apa tahu baru 2 Iya. CV mungkin ya kan Iya, masih. iya. Itu yang mau dicarikan solusi bisa bermerger. Iya. Sementara kan namanya sebuah siaran begitu harus berizin. Kecuali dia berizin, jelas. kecuali mungkin di Timor Leste ya orang tidak tahu kan. Kan so wilayah lain. Kalau DP nama masih di NKRI tetap sama. Iya, Undang-undangnya sama. Enggak, kalau misalnya di Timur Leste DP siaran baru DP TV kabel di Indonesia, kan begitu kan jaringan ke sana kan. Boleh. Oh jadi ini maksudnya ini. Jadi itu yang saya kejar tadi itu. Dari 200-an itu ternyata ada juga lembaga penyiaran yang memiliki, artinya di backup oleh orang-orang yang besar. Nah, tapi Tidak semua Pak ya, tidak semua ya. Ada, Nanti kita maksudnya. lihat kendalanya seperti apa dan kita deteksi ada ternyata. betul, ternyata ada setelah deteksi ada dan bukan harus jadi musuh, justru bagaimana dirangkul. Oh ya. Oh ya. Kepentingan kita adalah tetap industri penyiaran itu tetap tumbuh. Oke. Terjadi kepersaingan yang sehat dan terus terjadi perputaran ekonomi yang cukup cepat sehingga dapat menumbuhkan beberapa tenaga kerja yang ada di sana di industri penyiaran. Ya. Oke. Nah,